Selamat sore para netizen, dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Masa iya karena cuma gara-gara ya sang ayah mendukung soal pemakzulan Gibran, ya ini Jenderal Tri Sutrisno begitu kan ya, tiba-tiba anaknya dimutasi. Benar nggak seperti itu begitu? Kalau seperti itu benar, agak ngeri bos ya. Karena apa? Karena Pak Tri Sutrisno sebagai purnawirawan begitu. Wajar kalau ada asumsi, inspirasi dan sebagainya begitu kan ya. Soal soal desakan pencopotan Gibran kepada Presiden Prabowo. Ngeri kan akhirnya bos. Akhirnya ngeri-ngeri sedap begitu ya. Kabarnya begitu kan ya, bahwa Panglima TNI ini yang kemudian mencopot putra dari Pak Tri Sutrisno itu kabarnya digantikan oleh mantan ajudan Jokowi. Benar nggak? Wah, ngeri bos, Pak. Ngeri. Apa kaitannya begitu kan? Setelah saya cari usut punya usut begitu kan ya, memang ini nampaknya sudah terdengar sudah lama begitu kan ya, bahwa putra dari Tri Sutrisno ini begitu, Jenderal Purnawirawan ini kabarnya sudah lama begitu kan ya, digadang-gadang atau diganti dan sebagainya. Kebetulan momen hari ini Pak Tri Sutrisno di situ begitu mendukung terkait dengan desakan 8 tuntutan purnawirawan yang mendesak Prabowo begitu untuk mencopot Gibran atau mengganti Wapres Gibran. Kenapa begitu kan? Ada kaitannya juga dengan hal-hal itu begitu ya. Saya kira banyak yang kemudian ya purnawirawan itu ramai-ramai kabarnya begitu kan ya, dipanggil oleh Prabowo. Ada apa ini? Ini yang mesti dipertanyakan begitu kan ya. Ada apa kok bisa dipanggil ya? Kok ramai-ramai ya dipanggil, kenapa begitu ya? Jadi saya kira bahwa ini kan para jenderal dan purnawirawan dipanggil oleh Prabowo begitu kan, mungkin diminta keterangan ya. Ya bisa saja selangkah lagi Gibran akan dicopot. Bisa saja terjadi begitu ya. Saya kira ini baik begitu kan, langkah Prabowo memanggil purnawirawan begitu kan, karena ada beberapa tuntutan yang kemudian dipanggil di situ begitu ya, dan bahkan para jenderal-jenderal itu datang begitu kan menemui begitu ya, tidak ada masalah bagi kami, santai-santai aja. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen, sangat ironis sekali begitu kan. Benar nggak seperti itu begitu, biar tidak muncul spekulasi lagi begitu nih. Ironisnya gegara sang ayah dukung pemakzulan Gibran, legend TNI Kunto Arif Wibowo putra ya Tri Sutrisno kini dimutasi ya. Ingat dulu Prabowo ya juga pernah kan ya kena fitnah dicopot sebagai Pangkostrat ya, dikirim masuk kotak sebagai komandan Diklat AD, lalu sempat kabur aja dulu ke Yordania. Dan alhamdulillah sekarang ketua umum partai dan presiden RI. Ini komentar-komentarnya, banyak sekali komentar ya. Bahkan ada lagi yang berkomentar begitu kan ya, analisa saya sengaja disembunyikan oleh Prabowo untuk meredakan polemik pemakzulan Gibran ya, yang diusulkan oleh purnawirawan itu ya, yang kebetulan ayahanda beliau ikut di dalamnya. Saat waktu dan kondisi pas beliau masih tetap dalam posisi yang lebih tinggi, sehat dan selalu jenderal. Ini sehat selalu jenderal ya. Kita lihat saja begitu kan, diterpa isu banyak hal, mulai dari tiktokers begitu kan ya, yang kemudian mengkritik habis-habisan Pak Tri Sutrisno. Karena apa? Karena mendukung terkait dengan 8 tuntutan purnawirawan itu. Banyak muncul spekulasinya. Kayaknya ini banyak sekali pendukung-pendukung Gibran yang kemudian mengkritik habis-habisan Pak Tri Sutrisno begitu. Bahkan dikait-kaitkan masalah soal anaknya yang kemudian dipindah begitu kan ya. Lalu kemudian muncul narasi-narasi bahwa karena sang ayah mendukung ya terkait dengan tuntutan itu, maka dimutasi anaknya. Nah ini dispekulasi dari masyarakat begitu. Tapi bagi kami adalah Prabowo ini kan pengalamannya sangat luar biasa begitu ya. Karena ini adalah presiden dipilih oleh rakyat, maka tentu kalau ada desakan-desakan seperti itu ya didengarkan oleh Prabowo begitu. Dan sekarang purnawirawan itu dipanggil oleh Prabowo. Ada apa ini? Apakah selangkah lagi Gibran akan dicopot?
Kalau Gibran dicopot ya Jokowi begitu pasti panik begitu kan. Pasti gagal untuk menjadi calon ya presiden di tahun 2029. Ya. Bahkan Hercules pun menanggapi begitu. Sekelas Hercules saja menanggapi. Apa ini kan menandakan ada genting yang sangat luar biasa pada akhirnya ya. Coba kita baca ya komentar-komentar netizen juga ini ya. Setelah Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno mendesak lengserkan Wapres Gibran, kemudian Panglima TNI ya dicopot ya, Putra Tri Sutrisno digantikan mantan ajudan Jokowi. Ngeri-ngeri sedap ternyata. Benar nggak dengan seperti ini begitu? Ini pada akhirnya kan muncul narasi-narasi itu begitu ya. Pertanda ada apa ini? Pertanda ada apa begitu? Apakah harus punya orang-orang kuat terlebih dahulu begitu? Ya ini saya melihat bahwa ya dan menandakan bahwa ada sesuatu hal yang genting pada akhirnya begitu kan ya. Saya kira saya tidak ingin masuk dalam hal-hal itu, tapi kita lihat saja proses pemakzulan, proses pencopotan Gibran, proses ini semua begitu kan. Itu tidak lepas dari bumbu demokrasi kita begitu. Karena Gibran ini posisinya kuat, Jokowi dengan Prabowo masih kuat begitu. Apakah bisa untuk dicopot? Apakah bisa untuk digantikan? Karena presiden dan wakil presiden itu digantikan dan dimakzulkan, biasanya ada beberapa hal yang kemudian salah satunya adalah soal korupsi misalnya, ada nepotisme misalnya, boleh begitu kan ya. Artinya ada bisa saja itu dimakzulkan dan sebagainya. Satu-satunya Gibran yang kemudian ya yang didesak dicopot hanya wakil presiden Gibran. Coba kalau dulu-dulu tidak ada desakan-desakan seperti itu. Ini kan pertarungan politik yang sangat ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Saya kira seperti para purnawirawan begitu, wajar kalau punya aspirasi begitu kan ya. Punya aspirasi untuk pencopotan Gibran. Kenapa kok punya aspirasi? Ya karena tidak ingin bangsa kita ini ya hanya stagnan itu aja. Harus punya terobosan baru. Percuma ya seorang Presiden Prabowo begitu kan ya sudah mendesain sedemikian rupa efisiensi, terus kemudian program-program yang ada, tapi pada kenyataannya wakil presiden kalau tidak punya terobosan baru nggak bisa. Ekonominya gimana begitu ya? Makanya saya kira sekarang ini nampaknya Gibran sudah mulai dibatasi. Mungkin ya 10 hari muncul, 1 bulan baru muncul. daripada ya hanya cekrak-cekrik sana sini, ya mending seperti itu begitu kan. Dikunci seperti kayak Ma'ruf Amin. Orang-orang akan melihat begitu kan ya, apakah ini benar dengan hal-hal yang terjadi begitu kan ya. Karena apa? Karena negara kita pada hakikatnya dipimpin oleh siapapun begitu kan ya, mulai dari presidensi A, C, B dan C, ya itu aja kalau tidak ada punya terobosan baru. Ini beliau sangat mencintai bangsa dan negaranya demi tetap jaya NKRI di masa depan bangsa yang lebih baik. Beliau tidak rela jika negara dikelola oleh para pengemban mandat rakyat dengan cara yang sembrono. Mampir ke DPR Pak, ajak mereka ya pada waras. Ya masa kalah dengan dana besar yang menyumbal mulut mereka. Ini komentar dari netizen. Gini-gini sedap pada akhirnya. Makanya begitu kan ya, saya kira bahwa ya politik di Indonesia itu hanya itu aja begitu ya. Masyarakat kan sudah pendukung si A, sudah dipecah-pecah, masyarakat sudah mendukung si A, si B dan si C begitu ya. Tapi kita lihat saja desakan ini adalah bagian dari ya bumbu-bumbu politik demokrasi kita. Kalau ada desakan pencopotan Gibran ya silakan begitu kan ya, itu kan hak prerogatif orang begitu kan ya. Tapi satu sisi kan kita melihat bagaimana DPR yang punya kebijakan, terus kemudian MK, Mahkamah Konstitusi, terus kemudian MPR begitu, itu yang bisa. Biasanya rata-rata orang yang korupsi itu biasanya dilihat masalah nepotisme dan korupsi yang ada begitu. Itu yang paling perlu begitu kan. Ya mau bagaimana lagi begitu. Nampaknya Presiden Prabowo ini kalau benar-benar begitu untuk mengatasi bangsa dan negara dari angka kemiskinan ya, dari kemajuan demokrasi kita, kemajuan ekonomi kita begitu kan. Maka seorang wakil presiden itu harus punya terobosan baru. Sebenarnya langkah itu baik, hilirisasi sebenarnya baik begitu kan. Tapi ya mau bagaimana lebih begitu kan. Terlalu banyak orang-orang kuat ya. Apalagi angka korupsi begitu itu semakin kuat. Makanya kembali ke yang tadi begitu, tidak heran dulu itu
Pak Tri Sutrisno itu dihormati sangat luar biasa begitu. Karena salah satu ya sekarang ini mendesak dan mendukung Purnawirawan, banyak yang mengkritik Pak Sutrisno juga. Mulai dari seorang YouTuber, terus kemudian TikTokers dan sebagainya, itu banyak yang mengkritik itu. Tapi pada kenyataannya inilah negara demokrasi, sah-sah aja begitu. Makanya ya pertarungan politik seperti ini begitu kan ya. Saya yakin dan saya yakinnya Gibran itu posisinya masih kuat begitu kan ya, untuk menggantikan siapa tergantung dari posisi di mana presiden ya. Presiden nampaknya masih kekuatannya sangat luar biasa. Seorang Jokowi ya masih saja dianggap bosnya oleh Prabowo begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Raya ini, jangan lupa di subscribe.